Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo. Saya merupakan peserta PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2026 di LPTK Universitas PGRI Agropuro Jember dengan nomor induk mahasiswa 252 PPG 10375 dan nomor UKG 2019 0107 3412. Saya akan melakukan praktik mengajar sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2026 dengan materi langkah pencegahan kelangkaan sumber daya dan masalah pokok ekonomi. Demikian perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Sehat. Semua ya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Masih semangat ya untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Masih. Kita sebagai pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila harus tetap semangat, rajin belajar. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini supaya dimudahkan, dilancarkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini siapa yang akan masuk, nak? Baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya Bapak sebutkan, Bapak panggil, angkat tangannya, bilang hadir Pak, gitu ya. Oke? Atiba Humaira Putri. Hadir Pak. Akila Sabina. Hadir Pak. Alin Vitalia. Hadir Pak. Akila Kanaya Harun. Hadir Pak. Hasifah Azhara. Hadir Pak. Vanessa. Hadir Pak. Luki Setiawan. Hadir Pak. Luki sudah sehat? Kemarin kan sakit ya? Sakit apa Luki? Demam? Oh iya. Makannya dijaga ya, supaya nggak sakit demam lagi, batuk pilek, jangan banyak minum es. Oke, nah ya, sebelum pembelajaran dimulai, untuk memupuk rasa cinta tanah air, ya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional karena kebetulan bulan ini masuk di bulan apa? Agustus. Di mana di bulan Agustus kita sebagai warga negara Indonesia selalu merayakan apa? Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang berapa, nak, tahun ini? Oke, coba semuanya berdiri. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Satu
Ada yang masih ingat nggak nak? Minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Tentang apa Pak Desa? Kebutuhan manusia. Ya. Apa sih kebutuhan pokok manusia itu? Kebutuhan utamanya? Ada 3 Kak. Ya. Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, Ya. dan kebutuhan papan. Oke, good job. Kebutuhan yang pertama tadi, kebutuhan tadi apa? Kebutuhan pangan, Nah, kebutuhan pangan itu apa? makanan dan minuman, Ya, kemudian kebutuhan sandang, sandang apa aja? pakaian, Pakaian. Kemudian yang ketiga, kebutuhan papan, kebutuhan papan. Kebutuhan papan itu apa? Tadi saya tinggal. tempat tinggal. Oke. Tadi 3 kebutuhan pokok sudah disebutkan sama Vanessa ya. Semua masih ingat semua kan ya? Oke. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang langkah pencegahan kelangkaan sumber daya dan masalah pokok ekonomi. Ya. Coba sebelumnya Bapak mau bertanya dulu ke kalian. Pernah nggak kalian melihat orang tua kalian kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg atau air bersih saat musim kemarau tiba? Coba Vanessa, pernah nggak? Pernah Pak, saat ibu saya sedang masak di rumah, tiba-tiba gas LPG-nya mati. Di pangkalan-pangkalan resmi gas kosong, jadi terpaksa ibu saya membeli di warung dengan harga yang mahal. Oke, pengalaman Pak Esa barusan pernah nggak dialami dengan kawan-kawan yang lainnya? Pernah nggak? Pernah ya? Ya, jadi tabung gas 3 kg itu menjadi kebutuhan di rumah ya, ya untuk memasak. Oke, yang lainnya pernah nggak melihat orang tua kalian atau bahkan kalian sendiri yang mengantri air bersih saat musim kemarau? Pernah nggak yang kesulitan air bersih? Nah, Ya Pak, ya pernah Pak, karena saat musim kemarau panjang, debit air sumur di rumah saya menyusut drastis, sehingga orang tua saya harus membeli air tangki yang mahal. ya artinya semuanya pernah dialami di kehidupan nyata kita sehari-hari ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, Bapak harap kalian mampu menganalisis faktor penyebab kelangkaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap masyarakat secara tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok nantinya, jadi nanti kalian ini ada diskusi kelompok lah ya. Jadi harapan Bapak ketika diskusi kelompok nantinya kalian sama-sama bergotong royong lah memecahkan soal tadi kasus tersebut ya. Oke? Jadi melalui diskusi kelompok nantinya peserta didik mampu merumuskan langkah pencegahan kelangkaan sumber daya berbasis penerapan skala prioritas. Apa sih Nak? Skala prioritas itu Nak? Coba siapa yang tahu skala prioritas berapa? Saya tahu nggak? Jadi skala prioritas itu ya, yang dianggap paling penting gitu ya, ketimbang hal yang lainnya ya, itu disebut dengan prioritas ya. Oke, dan konservasi lingkungan secara logis dan kritis. Kemudian yang ketiga, melalui telah kasus ekonomi, Bapak harap nanti kalian mampu mengidentifikasi masalah pokok ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa sih yang dimaksud kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah kebutuhan manusia yang dibutuhkan tidak terbatas sebagai jumlah Oke, kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah kebutuhan manusia yang bersifat terbatas tidak sebanding dengan jumlah alat pemenuh kebutuhan atau sumber daya yang sifatnya terbatas. Jadi kelangkaan ini merupakan masalah inti dalam ilmu ekonomi ya. Ya. Jadi selanjutnya Bapak ingin menampilkan tayangan video. Bapak harap kalian menyimak dan nanti kalian pahami. Halo Sobat Ekonomi, apakah kalian pernah merasa bahwa kebutuhan kita tidak pernah ada habisnya, sementara sumber daya yang kita punya terbatas? Dalam video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang pasti sering kita dengar, yaitu kelangkaan. Kelangkaan dalam ekonomi. Apa itu kelangkaan? Apa yang menyebabkan kelangkaan? Dan bagaimana kita bisa menghadapinya?
Kelangkaan dalam ekonomi bisa dibilang adalah salah satu masalah yang paling mendasar. Bayangkan kalian membutuhkan sesuatu, seperti makanan, pakaian, atau bahkan tenaga kerja, namun jumlah yang tersedia sangat terbatas. Nah, inilah yang disebut kelangkaan. Kelangkaan ini muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia terbatas. Menurut teori ekonomi, kelangkaan muncul ketika ada ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Artinya, kita membutuhkan lebih banyak barang dan jasa daripada yang bisa diproduksi atau disediakan. Jadi setelah nonton melihat tayangan video tadi, Bapak ingin mengasih pertanyaan ke kalian. Apa yang menyebabkan barang atau sumber daya bisa terjadi kelangkaan? Coba, siapa menjawab? Ya, Luki, silakan. Kelangkaan terjadi ketika jumlah kebutuhan manusia lebih besar daripada alat pemenuh kebutuhan yang tersedia. Dengan kata lain, lebih besar permintaan daripada penawaran. Oke, kita artinya Luki benar-benar menyimak tayangan video yang tadi Bapak sampaikan. Coba kasih tepuk tangan untuk Luki. Jadi di sini ada contoh gambar antrian. Antrian apa ini? Antrian bersih. Kemudian antrian apa sampingnya? Artinya jika terjadi antrian, maka karena terjadi kelangkaan tadi. Kelangkaan tadi yang menyebabkan terjadinya antrian karena barang sulit diperoleh. Ya. Selanjutnya, faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan fisik, keterbatasan jumlah sumber daya yang ada di alam. Kemudian, yang kedua, perbedaan letak geografis. Jadi letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan ketimpangan distribusi sumber daya antar daerah. Ya. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi dalam hal semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak juga artinya kebutuhan yang harus dipenuhi itu, ya kan? Kemudian yang keempat, kemampuan produksi. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga mempengaruhi tentang kualitas sumber daya manusia yang ada, ya, seperti yang tadi kalian simak di tayangan video tadi ya. Kemudian yang kelima, bencana alam dan kerusakan lingkungan juga mempengaruhi terjadi faktor kelangkaan. Apa aja sih bencana alam itu mempengaruhi tadi? Banjir. Kemudian apa lagi? Oke, ya. Jadi sampai sini ada yang bertanya enggak? Oke, kalau cukup Bapak ingin mengasah kemampuan kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Bapak sudah menyiapkan studi kasus yang harus kalian selesaikan bersama dengan kawan-kawan kelompoknya, ya. Jadi di sini Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, sebelah sini ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Masih kelompok 2. Kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Ini enggak kasih tahu belakang. Jadi Bapak harap semuanya kompak, ya. Semuanya berpikir kritis semua, memecahkan masalah studi kasus yang Bapak bagikan. Oke? Nanti setelah kalian selesai berdiskusi dengan kawan-kawannya, kalian maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke? Ya? Jadi nanti ketika maju ke depan dibagi ini, siapa moderatornya, oke? Siapa yang mau jawab, gitu ya. Oke. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit cara mengerjakan soal diskusi tersebut. Jadi misalkan nih kelompok 1 dapat soal studi kasusnya tentang krisis air bersih, ya. Jadi di situ ada studi kasus. Contohnya misalkan nih kelompok 1, kemarau panjang di Kalianda menyebabkan sumur kering. Warga terpaksa membeli air mahal atau berjalan jauh mencari sumber mata air. Jadi pertanyaan diskusinya di situ ada 3 pertanyaan. Setiap kelompok mendapatkan 3 pertanyaan, ya. Pertanyaan yang berbeda setiap masing-masing kelompoknya. Jadi pertanyaan yang pertama,
Apa faktor utama penyebab kelangkaan air bersih tersebut? Nah, itu silakan kalian jawab ya. Nanti hasil jawaban kalian dipresentasikan di depan. Oke? Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Oke, semuanya berdiskusi, pecahkan masalah di tadi kasus yang Bapak berikan. Jadi semuanya harus berpikir kritis ya. Jadi kemarin waktu itu kamu sudah kemudian juga kamu bagaimana? Ada kesulitan nggak? Ada pertanyaan nggak ya? Oke. Kelompok 4. Bapak untuk kelompok 4 terlebih dahulu. Oke, silakan dikerjakan. Semuanya harus berpikir kritis, ya, memecahkan masalah pada satu kasus yang Bapak bandingkan. Oke, sudah semua ya? Kalau sudah semua, mari kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Coba dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Sudah siap kelompok 1? Sudah. Nah, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan. Kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Nama saya Nabila. Nama saya Haikal. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang studi kasus krisis air bersih di musim kemarau dan konservasi sumber daya alam. Oke, jadi soal studi kasus kelompok 1 ini tentang krisis air bersih ya. Ya, Pertanyaan diskusi yang pertama, apa faktor utama penyebab kelangkaan air bersih tersebut? Bapak menjawab, Vanessa, ya silakan jawab. menurut kami, krisis air bersih yang terjadi di Kalianda bukan cuma karena musim kemarau, tapi ada beberapa faktor yang saling berkaitan di antaranya. 1. Karena faktor alam. Kemarau panjang jelas membuat debit air tanah menurun drastis. 2. Karena kurangnya daerah resapan air. Kemungkinan besar karena hijau di sekitar wilayah tersebut mulai berkurang. Jadi, saat musim hujan, air lebih banyak menggenang dan langsung mengalir ke sungai, bukan yang meresap dan tersimpan di dalam tanah sebagai cadangan air. Oke, sudah ya. Jadi barusan kelompok 1 sudah mempresentasikan tadi kasus mengenai krisis air bersih. Jadi jawaban dari diskusi kelompok 1 sudah disampaikan semua. Selanjutnya, jika kawan-kawan yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dengan temannya. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau cukup, kasih tepuk tangan dia untuk kawannya. Silakan duduk kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, selanjutnya siapa yang sudah siap? Kelompok 2 siap? Ya, oke, waktu kelompok 2 silakan duduk. Kawan-kawan yang lain menyimak ya, semuanya menyimak, jangan ada yang
ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan aja, nggak apa-apa dengan temannya ya. Oke, kelompok 2 kali ini soal diskusinya saya kasih tentang pelatihan hukum saya. Silakan ke kelompok 2, siapa yang ingin memperkenalkan dirinya? Ya, silakan perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Lutfi. Nama saya Jara. Nama saya Yuni. Nama saya Finara. Nama saya Lin. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, pertanyaan diskusinya dari tadi kasih tentang pelatihan hukum. Yang pertama, mengapa pelatihan hukum bersubsidi terjadi? Silakan jawab, jawab. Ya, silakan jawab. Menurut kami, kelangkaan ini bukanlah hanya masalah produksi pabrik, melainkan masalah sistemik dari di rantai distribusi pupuk dan pendapatan. Ada 3 alasan utama mengapa hal ini terus berulang. 1. Ketidakakuratan data rencana definitif kebutuhan kelompok. Alokasi subsidi dari pemerintah pusat seringkali didasarkan pada data rencana definitif kebutuhan kelompok yang kurang akurat. Akibatnya kota yang turun ke Silakan dibantu kawannya yang lain. Jadi ini merupakan hasil diskusi, hasil pemikiran kritis dari kelompok 2 ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Nak? Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok berapa yang maju? Yang sejak 3 atau 4? 3. Nah, silakan kelompok yang maju. Kelompok 3 silakan maju. Perkenalkan nama kelompoknya dan kawan-kawannya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kasus masalah ekonomi pada UMKM olahan pisang. Sudah? Nah, ada yang tanya enggak? Tunggu. Silakan situ. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir kelompok 4, silakan maju ke depan. Silakan perkenalkan nama kelompoknya dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Ruki. Nama saya Ingin. Nama saya Tila. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan studi kasus kelangkaan Dusty LPG 3 kg dan penerapan skala prioritas konsumen. Oke, jadi kelompok 4 tadi kasusnya tentang pelaksanaan gas LPG 3 kg ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa tindakan tersebut memicu kelangkaan? Silakan saya mau jawab. Oke. Ya. Karena ketika masyarakat mampu dan ukuran besar masuk ke pasar ini, mereka menciptakan permintaan tambahan yang tidak diproyeksikan oleh kota pemerintah. Dan karena daya beli golongan masyarakat mampu lebih kuat, bahkan mereka bisa membeli cara borongan atau mengikut. Mereka menyerap habis kuota tersebut di tingkat pangkalan, meninggalkan masyarakat
barusan Bapak sampaikan. Oke? Jadi Bapak ingin membagikan soal asesmen. Jadi dikerjakan masing-masing, ya. Jangan ada yang melihat kawan sebelahnya, ya. Jangan menyontek. Jadi penilaian ini hasil pemahaman kalian terhadap materi yang barusan Bapak sampaikan. Jadi Bapak bisa tahu nih sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang tadi disampaikan. Kerjakan masing-masing, jangan ada yang melihat kawan sampingnya, ya. Yakin dengan kemampuan kalian sendiri, ya. Oke. Sudah selesai semua belum? Kalau sudah kumpul? Sudah? Silakan, Nak. Silakan yang sudah dikumpul. Silakan kumpul semua ke depan sini. Oke, sudah semua ya. Jadi nanti ini Bapak koreksi, di depan Bapak bagikan ya. Jadi Bapak ini tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kelangkaan ekonomi yang tadi Bapak sampaikan. Oke? Jadi sedikit kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran pagi hari ini, yaitu sumber daya alam yang sifatnya terbatas menuntut kita untuk selalu bersikap bijak. Bagus. Jadi kita harus mampu menyusun skala prioritas kebutuhan dan menemukan solusi kreatif dan inovatif. Ya, ya? Untuk apa? Mengatasi masalah pokok ekonomi dan tekanan yang besar yang bagaimana? Ya, pintar semuanya. Untuk mengatasi masalah pokok ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Ya, demi apa? Kesejahteraan dan kesehatan. Demi kesejahteraan generasi yang datang. Oke? Oke? Semua udah paham semua ya? Oke. Jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin tanya dulu nih, gimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Senang semua nggak? Senang. Masih semangat sampai akhir ya? Asik. Oke, baik. Jadi sebelum Bapak tutup pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah ya dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, buka doa dimulai. Ya, terima kasih atas kerja keras dan antusiasme kalian dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Jadikan ilmu hari ini sebagai langkah kecil kalian menuju mimpi besar kalian untuk masa yang akan datang. Ya? Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pembelajaran minggu depan.